Alam semesta diperkirakan terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu berdasarkan pengukuran radiasi latar kosmik atau cosmic microwave background dan model kosmologi modern. Pembentukan ini dimulai dengan peristiwa yang dikenal sebagai Big Bang, di mana alam semesta memulai ekspansi dari kondisi awal yang sangat panas dan padat. Sejak saat itu alam semesta terus berkembang dan mengembang hingga keadaannya yang sekarang. Ruang dan waktu, sebagaimana kita memahaminya, tercipta bersamaan dengan Big Bang. Menurut teori Big Bang, sebelum peristiwa ini tidak ada ruang, waktu, materi, atau energi dalam pengertian yang kita kenal sekarang. Big Bang bukan hanya penciptaan materi dan energi, tetapi juga penciptaan dimensi ruang dan waktu itu sendiri. Dengan kata lain, waktu dan ruang mulai ada ketika alam semesta mulai mengembang dari titik singularitas. Titik singularitas dalam konteks Big Bang merujuk pada keadaan di mana seluruh alam semesta yang kita kenal sekarang terkompresi menjadi titik yang sangat kecil, padat dan panas dengan kepadatan dan suhu yang tak terbatas. Pada titik singularitas, hukum fisika yang kita pahami seperti gravitasi dan mekanika kuantum tidak dapat lagi berlaku atau dijelaskan. Ini adalah kondisi awal alam semesta sebelum Big Bang terjadi, yang kemudian menyebabkan alam semesta mengembang dan berkembang menjadi bentuk yang kita lihat sekarang. Secara teknis, singularitas adalah titik di mana parameter tertentu seperti kepadatan atau kelengkungan ruang waktu mencapai nilai yang tak terhingga, dan ruang serta waktu sebagaimana yang kita pahami tidak lagi memiliki makna yang jelas. Singularitas yang mengekspansikan ruang waktu pada peristiwa Big Bang adalah penyebab terciptanya alam semesta. Saya kira tidak terlalu berlebihan kalau singularitas dikatakan sebagai ibu alam semesta, karena singularitaslah yang menyebabkan lahirnya alam semesta. Nah, pada titik singularitas, seluruh materi, energi, ruang, dan waktu terkonsentrasi dalam titik yang sangat padat dan panas. Ketika singularitas ini mulai mengembang, ia memicu pembentukan alam semesta, menciptakan ruang dan waktu, serta semua materi dan energi yang kemudian berkembang menjadi galaksi, bintang, planet, dan struktur kosmik lainnya yang kita kenal sekarang. Singularitas tidak menempati ruang dalam pengertian konvensional karena pada saat itu ruang dan waktu belum ada. Singularitas adalah keadaan ekstrim di mana seluruh alam semesta terkonsentrasi dalam volume yang sangat kecil atau bahkan tidak memiliki volume sama sekali, dengan densitas dan suhu yang tak terbatas. Jadi titik dalam kasus ini lebih merupakan konsep matematis yang menunjukkan batas di mana teori-teori fisika yang kita miliki saat ini tidak lagi bisa digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tempat atau kedudukan singularitas dalam konteks Big Bang tidak dapat dijelaskan atau didefinisikan dalam pengertian ruang dan waktu seperti yang kita pahami. Ini karena ruang dan waktu sendiri baru tercipta bersamaan dengan ekspansi dari singularitas itu sendiri. Singularitas kosmologi yang terkait dengan Big Bang tidak dapat diamati secara langsung. Beberapa alasan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keterbatasan pengamatan. Singularitas adalah keadaan awal alam semesta sebelum ruang waktu tercipta atau terdefinisi, sehingga singularitas tidak bisa dijelaskan dengan hukum fisika apapun. Oleh sebab itu, metode observasi apapun tidak akan dapat mengamati singularitas ini. Sebagai gantinya, pengamatan yang dapat dilakukan adalah pada radiasi latar belakang kosmik atau cosmic microwave background, yang merupakan sisa-sisa panas dari waktu sangat awal setelah Big Bang. Ini memberikan petunjuk tentang kondisi awal alam semesta, tetapi tidak memberikan gambaran langsung tentang singularitas itu sendiri. Alasan yang kedua adalah singularitas tidak memiliki bentuk dan ukuran yang bisa diamati. Singularitas adalah kondisi ekstrim di mana ruang dan waktu runtuh. Konsep bentuk atau ukuran dalam pengertian biasa tidak berlaku. Singularitas tidak memiliki ukuran yang dapat diukur dalam arti konvensional. Alasan yang ketiga adalah keterbatasan teori dan model. Singularitas kosmologi didasarkan pada model matematis dari teori relativitas umum. Model ini menunjukkan bahwa pada waktu sangat awal, semua materi dan energi terkonsentrasi dalam keadaan yang sangat padat dan panas. Namun model ini tidak bisa menggambarkan secara detail sifat singularitas itu sendiri karena keterbatasan teori saat ini.
Alasan yang keempat adalah keterbatasan teori gravitasi kuantum. Untuk memahami singularitas dengan lebih baik, para ilmuwan sedang mengembangkan teori gravitasi kuantum yang bertujuan untuk menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas umum. Teori ini diharapkan dapat menjelaskan sifat singularitas dengan lebih baik, tetapi hingga saat ini teori ini masih dalam pengembangan dan belum memberikan jawaban definitif. Jadi singularitas khususnya dalam konteks Big Bang lebih merupakan prediksi teoritis yang berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein. Hingga saat ini singularitas tetap bersifat hipotesis karena belum ada bukti empiris langsung yang mengamati singularitas itu sendiri. Singularitas tetap merupakan konsep yang diterima dalam fisika teoritis, tetapi karena sifatnya yang ekstrim dan tak terhingga, kita memerlukan teori yang lebih lengkap seperti teori gravitasi kuantum untuk benar-benar memahami dan menguji keberadaannya secara empiris. Hingga saat ini, singularitas masih belum bisa dibuktikan secara langsung melalui pengamatan, namun didukung oleh model dan bukti yang tak langsung dari berbagai fenomena kosmik. Teori Big Bang yang dukung teori inflasi kosmik adalah model yang paling banyak diikuti oleh ilmuwan saat ini untuk menjelaskan penciptaan dan perkembangan alam semesta. Inflasi kosmik adalah perpanjangan dari teori Big Bang yang menjelaskan fase awal pembentukan alam semesta ketika ia mengalami ekspansi eksponensial yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Inflasi kosmik terjadi dalam waktu sekitar 10⁻⁻36 hingga 10⁻32 detik setelah Big Bang. Teori inflasi kosmik ditemukan oleh fisikawan Alan Guth sekitar tahun 1980. Model Big Bang dengan inflasi kosmik sangat didukung oleh bukti-bukti observasi dan telah berhasil memberikan penjelasan yang konsisten tentang berbagai fenomena kosmologis. Meskipun ada teori alternatif, mereka belum mencapai tingkat penerimaan yang sama karena kurangnya bukti empiris yang mendukung.